pagi atau selamat siang untuk anak-anak kelas 8 SMP Metodis Pematang Siantar. Kita sudah belajar gerak, ya, dari gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, ya. Hari ini kita masuk materi yang baru, yaitu materi gaya. Pertama, pengertian daripada gaya itu sendiri. Kalau ditanya, bukan gaya seperti dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pengertian gaya dalam hal ini adalah bisa berupa tarikan, ya, ataupun dorongan, itu yang bisa mengakibatkan suatu benda posisinya berubah posisi atau juga merubah bentuk. Nah, jadi kalau misalnya ada tanah yang lembek, Bapak pukul, ya bentuknya berubah. Nah, artinya itu pengertian gaya itu. Jadi boleh kamu sebut dia sebagai tarikan atau dorongan yang bisa merubah posisi benda ataupun berubah bentuknya. Nah, adapun macam-macam gaya, sebenarnya banyak sekali gaya-gaya dalam fisika itu juga. Ada gaya berat, ada gaya kontak, gesekan, tegangan tali, ada gaya magnet, ada gaya listrik. Tapi sebagian dulu kita bahas untuk saat ini. Pertama, gaya berat. Itu ya, adalah itu gaya tergantung kepada percepatan gravitasinya. Untuk gaya berat itu kalau ditanya arahnya, ya, untuk gaya berat kalau ditanya arahnya itu selalu menuju ke titik pusat bumi, ini ke bawah. Ini arah gaya beratnya. Kalau ditanya berapa besarnya, maka berat suatu benda dapat dicari dengan mengalihkan massa dengan gravitasi. Jadi kalau misalnya kita sebutkanlah dulu gravitasi di bumi, ini sebenarnya kelas 10 sudah pernah kita pelajari kan? Kelas 10, kelas 7. Gravitasi bumi kita genapkan 10 meter per sekon pangkat 2. Jadi katakan misalnya massa benda ini 20 kg nih. Nanti berapakah berat benda? Tinggal kalikan massa dikali gravitasi. Arahnya ini perlu ya, arahnya ini ke bawah. Jadi menuju selalu ke bawah, itu maka setiap benda jatuhnya kan ke bawah. Nah, jadi massanya misalnya 20 kg. 20 kg kali 10 meter per sekon pangkat 2. Jadi dapat 200 kg meter per sekon kuadrat. Yang ini kita sebut juga Newton. Ya, itu 200 Newton. Jadi kilogram meter per sekon kuadrat itu Newton ya. Jadi kalau ditanya gaya itu disimpulkan nanti dengan F. Jadi bisa kita katakan berasal dari kata force ya di bahasa Inggris. Satuannya adalah Newton. Ya, jadi disimpulkan dengan F, satuannya Newton. Nah, jadi di sini dalam hal ini gaya berat yang pertama ya. Jadi kalau posisinya, contohnya gravitasi di bulan. Gravitasi bulan 1/6 dari gravitasi bumi atau 10/6. Berarti berat di bulan, ya, berat di bulan sama dengan massa kali gravitasi bulan. Jadi massa itu tetap, tapi berat itu bisa berubah. Tergantung ya di mana. Nah, di sini kan massanya 20 kg. Gravitasi bulan 10/6. Nah, meter per sekon kuadrat. Jadi itulah berat di bulan. Itu yang pertama. Yang kedua gaya kontak ini kan. Jadi gaya kontak ini kita nggak cari besarnya ya. Nanti di SMA kita cari berapa besar gaya kontaknya atau gaya normalnya. Yang pasti gaya kontak ini muncul ketika dua permukaan bertemu atau saling bersentuhan. Jadi arahnya itu, arah dari gaya kontak itu adalah tegak lurus. Tegak lurus bidang. Nah, itu ya arahnya. Jadi kalau digantungkan aja bendanya seperti ini, nggak ada gaya kontak, nggak ada gaya normalnya. Ya, gaya kontak itu ada ketika dua buah bidang bersentuhan. Misalnya ini bidangnya kan, kemudian ini bendanya. Jadi bidang benda itu ketemu. Arahnya kemana ya? Bapak ingin tekankan sama kalian soal arahnya juga. Jadi arahnya itu tidak lurus bidang kan ya? Tidak lurus berarti ke atas. Ini tidak lurus ini. Ini tidak lurus, berarti nanti arah gaya normalnya atau gaya kontaknya ke atas. Jadi belum besar ya, belum besarnya. Bisa dicari besarnya boleh nanti. Apa ingin kalian tahu arahnya dulu? Kemudian bagaimana kalau gini bentuknya?
Maka harus tegak lurus, ingat, harus tegak lurus. Nah, ini arah gaya normalnya atau gaya kontaknya. Ya, ini gaya kontak, ini bidangnya. Misalnya kalau ada bentuknya seperti ini, nih misalnya begini, ya kan? Bendanya di sini, bendanya di sini. Maka gaya normalnya kemana? Gaya normalnya ke sini. Yang pasti harus tegak lurus. Oke? Yang ketiga, gaya gesekan. Nanti di gaya gesekan ini ada disebutnya merugikan, menguntungkan. Nah, gitu contohnya yang merugikan, gesekan sepatu kita ya terhadap misalnya lantai yang bisa mengurangi lapis dari sepatu kita itu. Ya, itu nanti ada gaya gesekan. Ada yang merugikan, ada yang menguntungkan. Coba nanti tugasmu yang pertama itu, coba kamu cari tahu apa gaya gesekan yang merugikan itu. Sebutkan juga gaya gesekan yang bisa menguntungkan. Ingat ya, itu tugasmu yang pertama, yang merugikan dan yang menguntungkan. Tapi Bapak ingin kalian tahu arahnya itu kemana, arah gaya gesek itu kemana. Jadi jika benda ini kamu tarik ke kanan, arah gaya geseknya itu harus berlawanan arah ya Nang ya. Jadi arah daripada gaya gesek itu berlawanan arah. Jadi kalau ini kamu tarik ke kanan, gesekannya itu ke kiri. Nah, arahnya ke kiri ini. Jadi kalau misalnya kamu tariknya ke kiri, geseknya itu ke kanan. Cuman ingat, itu tidak berlaku pada bidang yang licin. Jadi gesekan itu hanya berlaku pada bidang yang kasar. Nah, jadi kalau licin kayak geseknya nggak ada. Nah, contohnya misalnya kalau gini nih bentuknya, kamu tarik ke atas, misalnya kamu tarik ke atas, kamu berikan gaya ya, ini gaya ya, boleh tarikan. Arah geseknya kemana? Nah, ke bawah. Jadi kata kuncinya adalah tolong diingat bahwa arah daripada gaya gesekan itu berlawanan arah dengan gerak benda. Ya. Yang ketiga ada gaya tegangan tali. Nah, jadi gaya tegangan tali itu ketika suatu benda kamu gantungkan, ya, kamu ikat seperti ini di sini. Ini menggunakan tali contohnya. Nah, di sini yang berlaku ya, ada gaya tegangan tali di sini. Ya, yang nanti arahnya itu bentuknya begini, aksi reaksi. Tapi nantilah ya kita bahas ini di hukum Newton selanjutnya. Cuman Bapak ingin kalian tahu bahwa ada disebut gaya tegangan tali disimbolkan dengan T biasanya ya. Begitu dia Nak, ada gaya tegangan tali. Sebenarnya masih banyak lagi gaya-gayanya. Ada nanti disebut juga dengan gaya listrik, ada gaya magnet dan lain-lain. Nah, jadi tadi kita katakan bahwa gaya itu adalah boleh tarikan atau dorongan. Kita akan berbicara gaya itu pada suatu benda. Nah, itu kita sebut resultan gaya. Dia resultan gaya jika dia resultan itu jumlah ya, jumlah. Jadi jumlah gaya yang bekerja pada suatu benda. Itu pun ada yang searah, ada yang berlawanan arah. Misalkan ini ya, misalnya saya buat ini suatu benda ya. Ini suatu benda saya letakkan di sini. Jadi ada misalnya dua orang nih yang narik. Jadi dua orang memberikan gaya, misalnya diberikan gaya si Andi. Si Andi. Tadi gaya itu disimbolkan F ya. Kemudian satunya misalnya kita katakan dia kasih 20 Newton, dia tarik. Kemudian ada si Alek misalnya atau si Dian. Jadi dia kasih 40 Newton. Gitu dia. Jadi resultan gaya itu adalah jumlah yaitu ya. Berarti R-nya gimana? Jadi kalau dia searah, ini disebut resultan gaya, nanti ada yang searah, ada berlawanan. Jadi kalau yang searah itu kita apakan? Jadi yang searah seperti ini adalah dijumlahkan. Berarti F Andi tambahkan dengan F dia. Jadi dijumlahkan dia. Jadi dapatkan 20 Newton tambah 40 Newton. Jadi totalnya adalah 60 Newton. Kemudian bagaimana kalau dia berlawanan arah? Jadi kalau berlawanan arah, ya kita bisa kurangkan.
Nah, misalnya sini F yang diberikan oleh si Andi juga misalnya. Sini si F yang diberikan oleh si Dian. Jadi si F Andi misalnya katakan 40 Newton, kebaliknya ini 20 Newton. Jadi kita nggak usah bingung, artinya ya untuk resultannya itu kita bisa mengurangkan yang terbesar kurang yang terkecil, yang pasti dia dikurang. F Andi kurang F Dian. Jadi 40 Newton kurangkan dengan 20 Newton. Jadi kita dapatkan hasilnya adalah 20 Newton. Arahnya kemana? Kan lebih besar gaya si Andi ya, berarti nanti benda ini akan bergerak ke arah kanan. Gitu dia. Nah, itu kalau dia berlawanan arah. Tapi kadang ada diberikan gaya seperti ini. Nah, ini tambahan sama kalian ya. Nih, ada gaya misalnya diberikan untuk suatu benda, diberikan gaya seperti ini. Jadi ada gaya ke kanan sama ke atas misalnya. Contohnya misalnya ke atas ada gaya misalnya F1 nih. Nah, misalnya ini mungkin ke bawah ada F2. Itu kan berlawanan arah kan? Maka nanti untuk resultannya yang kita cari dengan F1 dikurang dengan F2. Nah, lalu yang pasti begitu ya. Nah, jadi kalau dia searah dijumlahkan. Kalau dia berlawanan arah dikurangkan. Cuman kadang ada gaya seperti ini juga terjadi pada suatu benda. Nah, jadi terjadi pada suatu benda misalnya ini bendanya, kemudian ada yang narik ke sini, katakan 40 Newton. Ada yang narik ke atas, katakan misalnya ya, katakan misalnya 30 Newton. Maka untuk yang seperti ini katakan ini F1 ya, ini F1, ini F2. Maka untuk resultan yang seperti ini kita dapat cari dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Lalu ini akar dari misalnya ini 40, berarti 40 kuadrat tambah 30 kuadrat. Maka kita dapatkan 1600 tambah 900. Berarti sama dengan 2500. Dapat berapa? 50 Newton. Nah, itu pembahasan pertama untuk kita pahami mengenai gaya. Jadi tugas pertamanya tadi ada, coba tuliskan apa gaya gesekan, baca bukunya, menguntungkan dan apa yang merugikan, ya. Jadi di sini semuanya Bapak ingin kamu pahami berat itu bagaimana cara mencarinya, arahnya kemana, normal itu atau gaya kontak itu arahnya kemana, gesekan itu arahnya kemana, ya. Dan di sini tadi ada yang merugikan dan menguntungkan. Kemudian kalau bicara resultan gaya, bagaimana kalau dia gayanya searah, bagaimana kalau gayanya berlawanan arah, lalu bagaimana kalau membentuk siku-siku seperti ini, ya. Semoga dengan video ini kalian bisa dapat mengerti. Untuk tugas selanjutnya selain daripada ini akan Bapak berikan, ya, silahkan dikerjakan dengan baik. Jika ada pertanyaan boleh ditanya sama Bapak ya. Sekian untuk pembahasan gaya. Mungkin untuk minggu depan kita akan masuk selanjutnya itu ya yang disebut dengan hukum Newton ya. Oke, sekian dan terima kasih.